Nah, sekarang masalah yang ada masalah kan wakil presiden nih. Iya, Ini kan ibaratnya kan belum ada akadnya nanti kan dengan MPR nih. Berarti wakil presiden yang ada masalah ini dengan permasalahan masalah kaitan dengan hukum, mungkin undang-undang ITE, kemudian kaitan masalah kesusilaan, masalah agama dan sebagainya kan semua sudah jelas. Jadi ini anggap saja berhalangan tetap sebenarnya. Kita pengen diakui oleh negara tetangga, internasional bahwa Indonesia punya presiden yang baik, berkompeten ya. Sekarang tentu Pak Prabowo, tapi dengan kondisi wakil presiden kalau dipaksakan, ini kan bisa malu negara kita gitu Pak. Dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap, sebelum pelantikan, calon presiden terpilih dilantik menjadi presiden. Iya. Jadi situasi yang terjadi sekarang ini dengan kubu Papa itu kan unpredictable. Ya. Atau meledak. Ya. Yang meledakkan siapa nih? Oke. Apakah alam biasa yang meledakkan itu karena kepanasan baru meledak ini kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Apa kabar? Sore ini saya dapat kehormatan seorang perwira tinggi yang ganteng nih. Komisnya Jenderal Ugroseno. Sehat nih Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jabatan terakhir Wakapolri 2013-2014. Ya, di tamu kita bukan kaleng-kaleng saudara, sorry ya. Yang penting ini kan situasi kan apa? Kalau tingkat goro-goro belum lah ya, tapi udah gaduh, kisruh segala macam ya. Kita nggak ngomong yang agak lebar, kita persempit saja. Wapres terpilih kita, Fufu Fafa ini kan semakin dikuliti oleh netizen, ya Mas ya? Iya, betul. Sudah kalau kata pinjam istilah Roy Suryo itu 99,99% Fufu Fafa itu Gibran. Iya. Dan yang terbaru lagi ketika netizen iseng-iseng top up akun itu, depositnya BOP, memang Gibran. Iya betul. Walaupun hari terakhir ini kita baca berubah menjadi Selamat. Gibran itu Selamat, tapi kalau kita transfer lewat virtual account-nya BCA tetap Gibran. Iya. Nah, sebagai seorang perwira senior ya, yang pasti banyak memperhatikan lah. Ya. Gimana menurut Mas Jenderal? Iya, jadi saya mengikuti perkembangan kan lewat media sosial Mas. Yeah. Jadi saya bicara sama hati nurani saya sendiri. Yeah. Jadi ini bagaimana ke depan nanti kan? Pemungutan suara sudah selesai waktu tanggal berapa? 14 bulan. 14 bulan ya. Ya. Nah, kemudian sudah pengumuman, kemudian juga sudah bersidang MK dan sebagainya, ya kita hormatilah kan gitu. Tahu-tahu ya mungkin alam berbicara lain mungkin, ya. Mungkin yang Maha Kuasa juga berkehendak lain. Gitu. Nah, saya pertama melihat gini, jadi waktu mau dirubah usia sekali itu, kan akhirnya tetap tapi bisa ditambah dengan kalau sedang menjabat kepala daerah misalnya. Oh iya. Jadi itu awal skandal itu ya? Ya, jadi seharusnya untuk menjadi pemimpin itu kan harus punya rekam jejak cukup. Iya. Makanya ditentukan 40 ke atas tuh sampai 40, sebelum 40 itu rekam jejaknya harus jelas. Nah, setelah 40 itu mungkin semakin jelas kan lebih bagus dikontrol seperti itu. Paling nggak dari sisi umur dianggap lebih matang ya. Nah, jadi dengan muncul Fufu Fafa ini supaya edukasi kepada masyarakat tadi lebih jelas, saya coba baca-baca Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Oke. Ya. Itu ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri, Presiden, tanggal 15 Agustus 2017. Wah, ya, kan? Jadi ya ini Presiden Jokowi berarti kan harus melaksanakan apa yang beliau tandatangani. Ya.
Nah, di situ saya baca di pasal 427. 427. Di situ ada ayat 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Oke. Bahwa selama tidak ada masalah ya presiden terpilih dan wakil presiden tetap dilantik nanti tanggal 20. Ya, sesuai jadwal ya. Oktober ya. Oktober. Oke. Tapi sekarang kalau misalnya ada halangan tetap presiden, yang dilantik menjadi presiden adalah wakil presiden. Oke. Tapi dengan situasi sekarang ini presiden Pak Prabowo ya saya ucapkan selamat juga. Saya selama ini kan nggak pernah memberikan langsung gitu, tapi melalui media ini saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo ya. Atas terpilihnya ya. Atas terpilihnya, dan mudah-mudahan 20 Oktober tetap berjalan seperti apa yang diharapkan masyarakat ini. Oke. Kan? Nah, sekarang masalah yang ada masalah kan wakil presiden nih. Ini kan ibaratnya kan belum ada akadnya nanti kan dengan MPR nih. Oh, maksudnya jadi walaupun mereka sudah presiden dan wakil presiden terpilih, tapi sepanjang belum dilantik, maka masih calon kan? Masih calon. Ya, jadi berarti wakil presiden yang ada masalah ini dengan permasalahan-masalah kaitan dengan hukum, mungkin undang-undang ITE, kemudian kaitan masalah kesusilaan, masalah agama dan sebagainya kan, semua sudah jelas. Jadi ini anggap saja berhalangan tetap sebenarnya. Oh, tunggu, sampai sini sebentar saya potong, maaf. Ya. Jadi menurut paparan tadi, boleh nggak saya simpulkan bahwa si Fufufa Gibran ini tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wapres karena rekam jejaknya semacam tadi, ada mesum, ada jahat, ada menistakan, ada kan apa macam kan ya? Iya, gitu ya. Jadi kita pengen diakui oleh negara tetangga, internasional bahwa Indonesia punya presiden yang baik, berkompeten ya. Sekarang ke Pak Prabowo, tapi dengan kondisi wakil presiden kalau dipaksakan, ini kan bisa malu negara kita gitu Pak. Ya, jadi marwah negara juga ya. Iya, jadi kita baca lagi di ayat 2, 3 sampai 4 itu. Ya seharusnya kalau seperti ini dikembalikan kepada siapa pemenang kedua setelah Pak Prabowo ini. Oke, sebentar. Nah, di situ yang harusnya dimulai dipertimbangkan ya, untuk mengganti posisi tadi. Jadi nggak perlu pemilu ulang yang biaya cukup mahal ya. Sebentar saya bacakan ya penonton sekalian ya. Ini bab 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tentang pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji ya. Pasal 427 ayat 1, pasangan calon terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Oke, pasal ayat 1. Ayat 2-nya ini masuk barang ini. Dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap, sebelum pelantikan, calon presiden terpilih dilantik menjadi presiden. Iya. Presidennya tetap dilantik. Iya. Oke. Tapi kalau wapresnya berhalangan tetap, presiden tetap dilantik. Iya, tetap dilantik. Sekarang di sini belum dijelaskan nih bagaimana si wakil presidennya. Iya, jadi tapi sebentar. Sebelum masuk bagaimananya, apakah kondisi sekarang yang berkembang ini bisa kita kategorikan membuat si wapres terpilih ini menjadi dikategorikan berhalangan tetap? Gimana caranya? Ya. Atau bisa nggak? Ya, jadi apa yang terjadi selama ini, apa yang diduga dilakukan oleh siapa? Mr. G ini Gibran ini, ya kan? Atau Mr. Gibran, semua udah tahu lah. Luar negeri udah tahu, ya kan? Yang pertama, ya apakah dilaporkan ke polisi? Yang melaporkan mungkin yang dirugikan kan banyak nih. Ya, ada Pak para delik aduan ya. Iya, ada Syahrini dan sebagainya. Ini kan harus ada yang melapor nih. Ya. Tapi kalau enggak kan masyarakat juga bisa mengadu. Ya kan kepada dasarnya apa? Kepada DPR ada peristiwa seperti ini, DPR juga harus memberikan masukan. Kategorinya apa mengadu ke DPR itu? Ya, perbuatan tercela lah seperti itu. Okay. Perbuatan tercela, kemudian harus dibicarakan bagaimana ini. Nah, DPR bisa memberikan masukan kepada Polri, ya lapornya diterima supaya jangan sampai nggak diterima seperti ini. Walaupun itu delik aduan, tapi karena laporan masyarakat banyak, maka DPR bisa menyarankan Polri untuk menerima laporan. Ya. Seperti itu. Jadi kan biasanya Undang-Undang ITE itu kan juga ada yang laporan masyarakat yang membaca saja juga bisa di situ. Ya, saya kena loginya. Saya kena pasal itu. Saya dijerat dengan 6 pasal, Mas. 6 pasal, termasuk pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 46, ayat-ayat sekian, dan termasuk Undang-Undang ITE. Nah, salah satu ITE itu adalah apa sih namanya, postingan yang menimbulkan kegaduhan ya. Nah, tapi gini.
saya ingin masuk ke delik soal tadi penistaan penghinaan tadi. Iya. Kalau saya juga merasa ya Prabowo hampir pasti tidak akan melaporkan. Iya. Ngapain mesti begini kan? Iya. Lebih baik dia fokus tanggal 20 dong, Iya. ya kan? Sehari ini dan kawan-kawannya kalaupun mau belum tentu berani. Iya. SBY apalagi udah ya, maaf ya, udah nyaman di dalam, apa Iya. jadi gara-gara kan gitu kan. Tapi Mas, netizen kita ini kan private detektif yang luar biasa. Iya. Mereka berhasil menemukan salah satu postingannya Gibran, Fufu Fafa ini yang dianggap sangat tendensius menghina Nabi Muhammad SAW. Iya. Ketika ada postingan tentang transportasi yang ramah lingkungan, Iya. si Fufu Fafa bilang, maksud lo naik ontak kayak junjungan Iya. lo. Nah ini kan orang langsung berasosiasi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah kalau pasal ini kan pasal delik umum, Iya. pasal 156A, ya kan? Nah kalau ini diajukan, gimana? Apa kira-kira ada yang melapor lah, entah siapa? Kira-kira polisi bakal menerima nggak? Ya seharusnya diterima kan, sama dengan kasusnya dulu yang menimpa Pak Ahok ya kan, kita juga Oh iya, Al-Maida. penistaan itu kan. Oke. Ini kan banyak contoh yang bisa dilakukan bahwa jangan sampai terjadi ke depan. Jadi rekam jejak orang mau jadi presiden itu begitu lahir itu 41 hari atau 40 hari ya siapa untuk jadi presiden, jangan sampai mendadak seperti itu. Jadi, rekam jejaknya disiapkan. Oke. Tadi kalimat Mas Jenderal kan seharusnya polisi terima Iya. kalau ada laporan masyarakat seperti itu karena ini delik umum. Tapi Mas, mohon maaf dengan segala hormat, faktanya kan nggak seperti itu. Begitu banyak lembaga negara yang sudah dikooptasi oleh Presiden Joko Widodo, dan segala hormat lagi, mohon maaf, polisi termasuk yang paling terkooptasi. Apakah hal-hal seperti ini tidak akan menjadi halangan bahwa proses hukum jangankan sampai jauh ke depan, dari mulai saja sudah diamputasi gitu? Ya, jadi situasi yang terjadi sekarang ini dengan Fufu Fafa itu kan unpredictable. Ya. Atau meledak. Iya. Yang meledakkan siapa nih? Oke. Apakah alam biasa yang meledakkan itu karena kepanasan baru meledak ini kan gitu. Oke. Jadi saya rasa ya saya berharap Polri kembali kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Dari awal saya bilang polisi kembali kepada kepolisian negara Republik Indonesia, ya kan? Itu pernah dilakukan waktu zaman Kapolri Pak Bimantoro dulu, ya kan? Waktu kasus Bulog itu Presiden Gus Dur waktu itu sebagai saksi. Iya. Saksi diperiksa di sana, nggak ada masalah. Bagi warga negara itu udah pernah diberikan contoh. Padahal cuma 30 miliar itu pun dugaan ya. Ya dugaan, tapi kan diminta keterangan nggak ada masalah seperti itu. Jadi ya yang sudah baik dulu pernah ditempuh oleh para Kapolri sebelumnya, ya mudah-mudahan ini bisa ditempuh oleh saat ini. Jadi sekedar menyegarkan ingatan teman-teman penonton Bang Edi Channel ya. Dulu Bulog Gate itu adalah ada seorang laki-laki bernama Suwondo yang katanya tukang pijitnya Gus Dur, menjanjikan kepada Sapuan itu wakil kepala Bulog untuk diangkat menjadi kepala Bulog, untuk itu bayar 30 miliar. Tapi kan kemudian tidak terbukti Gus Dur menerima uang itu kan gitu kan, tapi kan berujung pada impeachment. Mas, tadi harapannya bagus, mudah-mudahan contoh baik yang dilakukan oleh para Kapolri pendahulu itu juga diikuti oleh Kapolri sekarang dengan bertindak sebagai proporsional dan profesional. Tapi mohon maaf dengan segala hormat lagi, ini kan di zaman Jokowi kan semua jadi acak adut nih. Jadi meritokrasi ditabrak segala macam sebagainya, dan posisi-posisi kunci kan kita kenal apa yang disebut dengan solo connection. Sigit Listio Prabowo ini kan solo connection juga. Seperti dulu Hadi Cahyanto, kan juga solo connection juga. Nah dengan background seperti itu, apa kita masih boleh dan bisa berharap bahwa Kapolri akan bekerja sesuai dengan tupoksi yang seharusnya? Gitu? Ini sebagai seniornya gimana nih, walaupun jauh banget. Kita harus mempertahankan apa yang sudah ditempuh oleh senior-senior kita pendahulu kita. Ya kan? Bagaimana sejarah Polri tadi, apalagi sekarang ada Hari Juang yang angkat nama Pak Jenderal Yasin. Dulu bagaimana kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri, kemudian 1 Juli 46 berdiri sendiri dengan Kapolri pertama Pak Sukanto dan sebagainya. Jadi Polri ini sudah semakin kuat. Tapi mungkin ada suatu keadaan yang kadang-kadang sulit menghindar, ya kan? Tapi kalau sulit menghindar, misalnya hanya kerikil ya diterjang saja, asal kan nggak, kalau masa goyangan dikit aja. Tapi tidak akan kebalik mobil itu, kalau ibarat mobil ya. Jadi
ini kalau ngomong sama jenderal yang kata-katanya santun, kita diatur rapi. Sementara saya biasa jebret-jebret aja. Oke, mohon maaf kalau saya belum bisa ngikuti beliau. Maksud saya begini, saya mau bertanya lagi dalam konteks ini. Kan ini harapannya polisi sebagai garda terdepan penegak hukum ya. Bahkan kemarin ketika Jokowi ditanya soal Fufuafa, kalimatnya bagus loh. Semua warga negara sama di mata hukum. Ya dalam ini kan harus diterjemahkan bukan lip service, bukan jargon kan. Ada orang banyak publik berpendapat bahwa harusnya pimpinan Polri itu menyelamatkan marwah institusi. Jangan dengan dalih kepentingan pribadi karena punya utang budi dalam presiden segala macam, maka justru institusi itu digunakan untuk mengamankan kepentingan dia. Nah kalau sampai tahap seperti yang sudah terjadi, apa yang kita bisa lakukan? Ya sebetulnya sebagai rakyat. Ya. Jadi kita melaksanakan kewajiban kita kan mengingatkan, mengontrol dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan tadi Mas Edi tadi, sebetulnya titah presiden kan sudah ada. Kedudukan di depan hukum semua warga negara sama. Itu berarti kan presiden juga tidak membeda-bedakan mana yang boleh, mana yang tidak ada, semuanya sama. Ini Pak Kapolri ya tinggal mohon izin Pak Presiden sesuai dengan perintah Bapak kami akan menindaklanjuti itu aja. Menarik. Mohon izin Pak Presiden sesuai perintah Bapak gitu. Ya, mau nggak mau kan beliau kan ya dekat hubungan ya, tapi pakai mungkin etika penegakan hukumnya begitulah. Nah balik ke Fufuafa tadi ya, saya kira memang seperti kata, semakin terbukti lah nggak bisa nggak Fufuafa itu Gibran. Belum lagi ada akun baru yang isunya jauh lebih mesum lagi Mas. Ikutin kan? Tapi oke lah itu biar teman-teman yang lain yang bahas lah itu ya. Itu jauh lebih mesum lagi. Nah kan saya sebagai rakyat Indonesia pembayar pajak kan nggak rela punya wakil presiden seperti itu. Iya. Nggak rela lah. Makanya kalau kita kembali ke pasal 2 tadi bahwa ketika wakil presiden berhalangan tetap. Nah ini saya mau titip sama Mas Prabowo nih, presiden terpilih, duduk manis saja, biarkan kita kerja untuk, gitu ya. Ya presiden biar kerja yang beliau pikirkan selama ini, nanti rakyat yang ngurus wapresnya itu ya. Sedikit sama masyarakat gak apa-apa. Mobil ya. Iya. Cuman kita belum tahu kira-kira kalau ini pasal jalan siapa wapres itu kan nggak diatur nih siapa yang tentukan, apakah presidennya boleh milih atau dia ada ketentuan misalnya yaudah ambil capres kemarin yang nomor 2 terbanyak gitu misalnya, nggak tahu juga kan. Ya saya baca di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tadi Mas. Jadi penjelasan pasal B24 pasal 24 itu tadi sudah dinyatakan cukup jelas. Jadi karena cukup jelas, nggak ada penjelasan lagi, ya udah analogi saja. Kalau pasangan capres cawapres berhalangan tetap dua-duanya diganti oleh pasangan berikutnya. Tapi kalau wapresnya kan tidak diatur, otomatis ya diambilkan. Ya sekarang tinggal ada 2 kandidat capres, 2 kandidat cawapres. Ya, yang terbaik siapa kira-kira untuk bisa dampingi Pak Prabowo lah kira-kira gitu. Nah masalahnya terbaik itu keinginan siapa, versi siapa, versi MPR apa versi presiden terpilih kan gitu. Tapi kalau pasal tadi berarti kan pemenang suara yang terbanyak kan hanya tinggal pasangan nomor yang kemarin pasangan nomor 1. Iya. Ya kan? Oke. Nah itu yang mungkin ya rakyat sama parpol sekarang kan ini demi negara dan bangsa yang terbaik lah gitu. Oke, sebagai closing statement Mas Jenderal Purwoseno mau kasih apa buat kita penonton Kang Jenderal khususnya Indonesia? Ya, kita seperti sekarang ini. Kita terima kasih sudah diberikan undang-undang pemilu sendiri yang ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri dan mudah-mudahan ini bisa diberlakukan sebelum Pak Jokowi lengser sehingga ke depan nanti setelah Pak Jokowi tidak menyelaksanakan tugasnya sejak tanggal 20 Indonesia kembali lagi bisa maju untuk membangun ya melanjutkan apa yang belum selesai atau menyelesaikan apa yang kira-kira tidak pas lagi. Itu aja sebenarnya. Jadi mudah-mudahan Indonesia tetap maju ke depan, kemudian disegani, diakui oleh paling tidak negara di Asia Tenggara, Asia dan lebih luas lagi dunia. Oke, good, bagus sekali. Saya juga titip pesan Pak Prabowo, jenderal terpilih, presiden terpilih, ya sudahlah, ya kita tetap kawal Bapak sampai pelantikan, nggak ganggu-ganggu, coba kita bermasalah dengan wapresnya saja ya. Nanti teknisnya bagaimana biarkan
masyarakat yang bekerja supaya kita punya pasangan presiden dan wakil presiden yang punya marwah ya, bisa membuat Indonesia bangga di mata dunia internasional. Pak Ge, terima kasih banyak. Terus kalian mudah-mudahan bermanfaat obrolan dengan Komisaris Jenderal Suseno mantan Wakapolri sore ini. Dari saya di Mulyadi untuk KPN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sama-sama. Alhamdulillah.